Baik, perkenalkan di sini saya Daniel Aditya Sipayung dari Fakultas FITB jurusan Teknik Geologi dengan NIM 120222032 dan NIC 2300608 ingin menjelaskan tentang hasil briefing yang telah dilakukan oleh trainer cerita dengan panitia. Jadi penjelasannya itu dimulai dari sesi yang pertama, di mana membahas dari partner trainer itu sendiri, yang mana kita tahu kelas dalam CDT ini sebanyak 116 kelas, dan disertai juga dengan pembagian kelompok trainee yang kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dalam partner trainer ini juga ada yang dua ataupun 3 orang, dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah dari trainee-nya ataupun kehadiran dari TFT 1 ataupun TFT 2. Dilanjutkan pada sesi kedua itu merupakan pemaparan teknis. Yang pertama yaitu SOP trainer. Poin-poin yang menjadi poin-poin penting dalam SOP trainer yaitu skema perizinan di SOP. Selanjutnya, trainer itu harus hadir pada pukul 5 pagi di hari H yang berlokasi di ITB Jatinangor, spesifiknya di GKU 2 Auditorium lantai 3. Untuk dan lab trainer sendiri itu Kak Ejra. Poin penting selanjutnya, kita harus menggunakan pakaian yang disepakati atau dress code dan ID card. Yang selanjutnya melengkapi spek yang diwajibkan sebagai trainer. Untuk rundown day 1 shift A atau shift pertama diawali dengan open gate yang dimulai pada pukul 7 dan berakhir pada pukul 8. Selanjutnya yaitu pembukaan shift 1 dimulai pukul 8 dan berakhir pada pukul 8:22. Selanjutnya dilanjut oleh sesi 1 yaitu draw yourself pada pukul 8:22 sampai 8:52. Selanjutnya transisi pada pukul 8:52 sampai 8:58. Transisi ini merupakan penayangan video trailer. Selanjutnya sesi 2 pada pukul 8:58 sampai 9:48. Selanjutnya sesi 3 yaitu 9:48 sampai 10:30. Selanjutnya sesi 4 yaitu ways of coping 10:30 sampai 10:50. Dan selanjutnya sesi 5 yaitu role play 10:50 sampai 11:25 dan ditutup pada pukul 11:40. Untuk rundown shift B hampir sama dengan durasi ataupun jadwal pada shift A, namun terletak perbedaan yaitu pada shift B memiliki waktu isoma yang dimulai pada pukul 14:48 sampai 15:38. Yang selanjutnya yaitu rundown CDT Day 2 dimulai dari shift A atau shift pertama yaitu open gate yang dimulai pada 7:30 sampai pukul 8 dan pembukaan itu dilakukan pukul 8 sampai pukul 8:07. Dilanjutkan oleh sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5 dan sesi 6 dan ditutup pada pukul 11:28 yang menjadi penutup sekaligus yang mengakhiri acara tersebut. Pada shift B untuk D2 juga sama, memiliki perbedaan yaitu pada waktu isoma pada pukul 14:51 sampai 15:51. Untuk base camp dari trainer ataupun panlab CDT ITB 2023 itu terletak di Auditorium GKU 2 lantai 3. Yang selanjutnya itu teknis kedatangan trainer. Teknis kedatangan trainer berasal dari 3 daerah yaitu yang berasal dari Ganesha, berasal dari Jatinangor ataupun berasal dari Cirebon. Yang berasal dari Ganesha itu berangkat bersama, di mana titik kumpulnya itu bus berada di depan pintu utama ITB Ganesha. Untuk jadwal keberangkatan, shift pertama itu pukul 5 pagi, shift kedua itu ada 2 kloter yaitu pukul 9:15 dan 10:15. Untuk info lebih lanjut akan diberikan di grup. Untuk akhir mobilisasi dari Ganesha itu akan diturunkan di sekitaran GKU 1 ataupun GKU 2. Untuk asal Jatinangor itu keberangkatan dibebaskan asalkan pukul 7 pagi
sudah berada di auditorium, dan untuk tempat parkir jika membawa kendaraan pribadi sudah disediakan dan ditentukan oleh panitia. Yang selanjutnya, yang berasal dari Cirebon itu juga dibebaskan baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, dan jika menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi akan di-reimburse mengenai biaya ataupun uang yang dikeluarkan. Baru poin penting selanjutnya itu sebelum gladi pada tanggal 25 Agustus untuk yang dari Cirebon itu harus sudah sampai pada pukul 4, dan untuk yang berasal dari Cirebon disediakan penginapan asrama yang sudah bisa check-in mulai Jumat 25 Agustus 2023. Yang selanjutnya itu teknis mobilisasi massa. Untuk teknis mobilisasi massa ini memiliki drop zone, yaitu pada GKU 1 ataupun GKU 2. Yang selanjutnya itu teknis isoma. Untuk teknis isoma ini ada beberapa titik sholat, dan di beberapa titik itu sudah disediakan untuk tempat wudhu portable. Alur mobilisasi sholat itu yang pertama, sesi isoma untuk D1 itu 50 menit, dan untuk D2 itu 60 menit atau berkisar 1 jam. Yang selanjutnya, trainee yang hendak sholat itu menuju tempat sholat yang telah ditentukan. Selanjutnya, trainer dapat mengarahkan trainee untuk menuju tempat sholat yang telah ditentukan. Trainee yang tidak sholat diperbolehkan untuk beristirahat seperti makan, asalkan tidak melakukan pergerakan untuk keluar dari ruangan. Yang selanjutnya yaitu teknis evaluasi dan kepulangan. Untuk teknis evaluasi sendiri itu evaluasi akan dilaksanakan di auditorium GKU 2 lantai 3 ITB Jatinangor yang berlangsung dari pukul 18.30 hingga selesai. Untuk shift 2 itu berlangsung secara offline, dan untuk shift 1 atau shift A itu berlangsung secara online. Evaluasi itu sendiri dimulai jika semua trainer telah berkumpul di GKU 2 auditorium lantai 3. Untuk evaluasi itu dipimpin oleh Danlab trainer. Yang selanjutnya itu teknis kepulangan. Untuk teknis kepulangan itu dilakukan setelah berakhirnya semua rangkaian day. Selanjutnya untuk kepulangan trainer itu melalui bus ada 2 kloter, yaitu pada pukul 1 untuk seksi pertama, pada pukul 8 untuk sesi kedua. Yang dimana penjemputannya berada di lapangan parkir GKU 1. Untuk teknis distribusi makanan, trainee mendapat berupa snack dan makanan ringan dari panitia. Untuk distribusinya sendiri itu pada shift A dilakukan pada 7.15 sampai 10.30, dan pada shift B 11.15 sampai 14.30 yang menyesuaikan pada kloternya masing-masing. Selanjutnya, trainee yang telah mengambil berupa konsumsi wajib menandatangani kertas yang diberikan oleh trainer. Lembar tanda tangan yang telah ditandatangani oleh keseluruhan trainee akan dikumpulkan oleh panitia pada saat sesi training telah selesai. Yang selanjutnya itu teknis side event. Side event ini merupakan kegiatan yang berupa games yang seru terkait CDT ITB dan Green Campus ITB Jatinangor. Poin-poin pentingnya itu yang pertama, setiap trainee menuliskan motivasi atau harapannya setelah mengikuti CDT ITB 2023 pada sticky notes atau apapun itu. Yang selanjutnya, sticky notes atau post-it ini dikumpulkan pada PJ kelas. PJ kelas yang tidak sholat dapat mengumpulkan pada saat atau berada di lokasi side event. Peserta CDT juga dapat berada di side event untuk melakukan permainan atau games untuk memenangkan hadiah-hadiah yang menarik. Yang selanjutnya teknis berita acara. Untuk teknis berita acara sendiri, trainer akan mendapatkan satu kertas berita acara untuk satu kelas yang berisikan kegiatan yang berisikan situasi ataupun kondisi selama day berlangsung. Yang selanjutnya itu simpulan atau hal-hal yang akan diterima trainer. Pada tanggal 25 Agustus, trainer akan menerima kaos,
dan ID card. Dan pada 26 Agustus trainer akan menerima berkas tanda tangan konsumsi, berkas berita acara, sertifikat dosen, dan buku modul trainer. Yang selanjutnya teknis gladi resik yang dilaksanakan pada Jumat 25 Agustus 2023 di Auditorium GK2 lantai 3 ITB Jatinangor. Lalu setelah itu dilanjutkan pada sesi ketiga, yaitu penjelasan tentang materi dan metode. Tugas trainer di sini ditekankan kembali bukan hanya sebagai trainer, namun memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai LO dosen dan sebagai operasional kelas, yang dimana pembagian tugasnya disesuaikan dengan pasangan trainer yang telah ditentukan. Untuk teknis koordinasi training itu trainer wajib bergabung di ruang Zoom yang disediakan panitia, dan materi metode bisa ditanya ke Danlab, yaitu Kak Ejra, dan perwakilan trainer harus mengisi tag lab yang telah ditentukan ataupun memiliki template dari panitia CDT ITB. Yang selanjutnya terletak pada bagian penilaian terhadap workbook dan video inspiratif, yang dimana mengikuti parameter penilaian yang telah disiapkan oleh panitia. Dan penekanan pada D2 itu trainee diminta untuk mengisi form berupa pesan dan kesan selama mengikuti CDT ITB 2023. Yang selanjutnya itu parameter ketercapaian, di mana poin pentingnya itu trainee mencetak worksheet ketercapaian yang diisi setiap awal sesi ataupun sebelum dimulai. Yang selanjutnya setiap sesi selesai, trainer mengajak trainee untuk mengisi lembar ketercapaian. Yang selanjutnya setelah sesi selesai, trainee memindahkan nilai ketercapaian ke link yang telah diberikan oleh panitia. Baru yang terakhir itu teknis perubahan materi dan metode di hari H, yaitu materi UNI dihapus, draw yourself menjadi menggunakan sticky notes dan karton. Yang selanjutnya ice breaking juga telah disediakan oleh panitia. Untuk teknis tugasnya sendiri itu dikumpulkan di web CDT yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin itu sudah cukup pada sesi briefing dan menutup kegiatan briefing pada saat itu. Dan semoga apa yang telah diberikan pada saat briefing berguna di hari H nanti. Sekian dari saya, terima kasih.